Halo, gue Ronald dari Audio Center. Video kali ini kita mau bahas tentang home theater projector dari Benki ya. Dan sebelah kita nih udah kedatangan tamu nih dari Benki Indonesia ya. Perkenalan dulu deh. Halo, nama saya Eric Wilson. Saya as a B2C Sales Manager untuk di Benki Indonesia. Mungkin hari ini kita akan lebih ngebahas tentang home theater ya kok ya. Home theater hari ini. Sebelum gue masuk bahas tentang projector home theater ini, gue mau bahas tentang tren home theater ya, yang berkembang saat ini ya. Tren home theater tuh berkembang itu dari pandemi ya. Dari pandemi orang kebiasaan di rumah, jadi tuh orang jadi malah belanja home theater. Belanja home theater, jadi ada yang buat room home theater. Nah, ini makanya projector home theater ini justru masuk nih dalam segmen kebutuhan orang dalam home theater. Betul. Soalnya kan kalau home theater itu kan kita butuh speaker ya, speaker home theater, speaker at least 5.1, ampli receiver, sama bisa jadi TV atau enggak projector home theater. Betul. Tapi kalau orang yang mau big screen ini pasti pilihnya projector home theater, karena kan kita tahu sendiri ya, TV 100 inch juga masih mahal banget. Di atas 100 inch juga masih susah dicari dan mahal banget kalaupun ada ya. Betul. Jadi ini solusinya nih. Solusi yang paling tepat buat yang mau big screen, punya ruangan home theater yang bagus, mau dengerin home theater yang oke banget, dengan gambar oke, nah ini solusinya ini. Betul banget. Jadi memang semenjak pandemi itu, movie itu jadi salah satu kegemaran banget kok untuk mereka yang mungkin dulunya sering ke bioskop, tapi nggak bisa ke bioskop. Nah sekarang memang eranya banyak orang yang mau bikin bioskop di rumahnya mereka. Nah tapi gue mau nanya dulu nih, kalau disanding dengan TV gimana nih projector home theater? Jadi sebenarnya pertama yang tadi seperti sama yang lo bilang kok. Jadi kalau misalnya TV itu kita punya keterbatasan ukuran. Jadi memang sekarang TV itu kalau nggak salah paling besar itu masih 98 inch. Dan itu harganya juga memang masih tinggi banget kok. Terus yang kedua, yang paling penting itu yang paling penting TV itu juga dia sebenarnya blue light-nya itu aktif. Jadi TV itu akan memancarkan cahaya ke mata kita. Benar-benar. Jadi kalau bisa justru bikin sakit mata ya. Betul, lebih capek. Jadi kalau kita bandingkan nonton TV, misalnya kita nonton movie nih, apalagi sekarang zamannya eranya kayak banyak nonton drakor atau apa yang berjam-jam nih, yang beberapa episode bisa sampai 10 jam sampai 12 jam ya. Itu kalau misalnya pakai TV itu mata kita bakal capek. Tapi kalau proyektor itu kita hanya lihat pantulannya aja. Jadi lebih pasif. Jadi mata kita tuh nggak akan capek. Iya, jadi gini. Jadi kalau proyektor ini kan sinar lampunya itu menghadap ke layar dulu ya, dipantul ke layar, habis itu dari layar itu baru dipantulkan ke mata kita. Jadi ya mata kita pasti lebih adem ya, dibanding dari TV itu langsung sinarin ke mata kita gitu ya. Betul banget. Oke. Nah sekarang kita mau bahas ya detailnya tentang Benki W4000 ini. Coba Rick, coba jelasin dong fitur-fiturnya apa aja nih. Nah, jadi yang membedakan sebenarnya dari fitur-fitur si W4000 ini, yang pertama itu kita sudah pakai light source-nya itu adalah 4 LED. Jadi mungkin teman-teman taunya itu dulu adalah proyektor itu pakai lampu biasa ya, lampu bulb gitu, laser atau LED biasa. Nah, yang membedakan itu adalah sekarang kita W4000 ini kita pakai 4 LED. Jadi red, green, blue. Kenapa sih kita pilih 4 LED ini? Nah, jadi salah satu alasan yang paling utama itu adalah 4 LED ini brightness-nya akan lebih keluar 8-12%. Itu akan lebih keluar dibandingkan LED biasa dan 25% lebih cerah dibandingkan lampu bulb biasa. Jadi kenapa itu kita pakai LED? Jadi yang kedua itu kita umur lampunya. Jadi untuk umur lampunya itu kok kita bisa sampai 30.000 jam. Mantep ya. Betul. Jadi mungkin kalau dulu teman-teman itu pada takut nih, worry nih. Misalnya kita pakai proyektor itu nanti 4.000 jam, 3.000 jam. Misalnya pakai 2-3 tahun mati atau apa. Lampunya mahal gitu ya. Lampunya mahal atau apa. Nah, kalau untuk si W4000 ini kita nggak perlu worry lagi. Kenapa? Karena umur lampunya itu sampai 30.000 jam. Jadi berarti kalau misalnya nih kau pakai di rumah sehari nonton 4-5 jam itu 20 tahun juga belum mati gitu ya. Jadi
so far itu yang jadi keunggulannya kita. Terus yang kedua, kita juga sudah ada Android kok dalamnya. Jadi mungkin zaman dulu itu kita harus pakai HDMI, colok ke laptop, colok kemana gitu. Nah sekarang smart lah ya. Betul. Jadi di dalamnya ini sudah built-in Android dan itu juga sudah certified sama Netflix. Jadi di dalamnya sudah ada Netflix juga di Androidnya. Jadi kalau teman-teman memang mau nonton Netflix, mau YouTube apa segala macam, itu teman-teman nggak usah pakai laptop lagi, colok kabel HDMI repot-repot nggak usah. Jadi kita karena di dalamnya semuanya sudah ada Android dan ada Google Play Store. Jadi misalnya mau download aplikasi yang ada di Google Play Store itu udah ada. Ada gitu. Netflix gitu ya. Netflix, yes betul. YouTube, jadi tinggal Disney. Download aja betul. Dan kita juga bisa connect sama Gmail. Jadi akan mudah banget sih instalasinya karena tinggal connect ke Gmail. Yang biasanya kita di Gmail kita udah connect sama akun Netflix atau segala macam, dia akan otomatis connect sama akun si Netflix. Berarti orang yang kalau mau pakai TV udah nggak perlu worry lagi. Ini udah kayak smart TV juga ya sebenarnya ya. Yes, terus, betul. Lamp hour-nya juga panjang, 30.000 jam. Betul. Jadi ini memang kita bisa dibilang kita bisa menggantinya TV dengan solusi big screen terus lebih murah pula ya. Yes, betul. Dan harganya lebih terjangkau dibandingkan TV terus, yang besar. Ini kan LED nih, apa bedanya nih sama LED TV? Sebenarnya sama ya sebenarnya. LED TV juga ya. Jadi sebenarnya TV itu juga LED-nya bakal kurang lebih sebenarnya umurnya sama ya sebenarnya. Betul. Jadi benar-benar kurang lebih kita ingin menyamai TV tapi dengan lebih screen yang lebih besar, harga yang lebih terjangkau dan lebih simple. Dan mungkin kalau misalnya untuk ukuran segala macam TV yang 100 inch sebesar apa, nah ini mungkin lebih simple sih bisa jadi ini konotasi orang yang mau pakai proyektor untuk gara-gara lampunya bakal cepet mati itu bisa dipatahkan sama ini ya. Yes, betul. Karena ini umurnya sama dengan TV ya. Betul. Jadi ini memang udah nggak kayak zaman dulu lagi lah yang memang betul. 2 tahun, 3 tahun mati. Nah itu udah berbeda banget. Apalagi nih? Terus yang ketiga, kita juga sudah support sama Dolby Atmos. Nah ini juga lumayan cukup penting nih untuk dari home theater. Bener banget. Gue tambahin ya. Boleh kok. Jadi kalau Dolby Atmos itu kan udah sound processor yang terbaik ya saat ini ya. Jadi ini kan kalau udah projector udah Dolby Atmos biasa Dolby Vision juga ya pastinya. Yes, betul pasti. Jadi kalau Dolby Atmos, jadi kalau kita tarik HDMI dari ini ada audio return nih. Ntar kita bisa lihat ya detailnya di belakang. Audio return plus, jadi kita kalau tarik satu kabel HDMI, apalagi di dalamnya udah ada Android, yang kita udah subscribe Netflix, yang udah premium, itu kan ada film-filmnya udah Dolby Vision, Dolby Atmos. Jadi kalau kita tarik satu HDMI ke receiver, HDMI ARC ya, itu receiver sudah bisa nerima Dolby Atmos-nya. Jadi sound processor Dolby Atmos udah bisa terima dari si Banky ke AV receiver itu langsung baca Dolby Atmos langsung ke speaker semua itu udah sistemnya udah Dolby Atmos. Terus betul. Jadi ya itu kalau Dolby Atmos itu sekali lagi kalau misalnya kita pasang home theater dengan speaker yang udah Dolby Atmos, tapi kalau proyektornya nggak support, itu Dolby Atmos nggak bisa. Benar. Jadi downgrade. Betul. Jadi sayang. Benar. Jadi kalau kita udah beli, kalau proyektornya nih udah Android tapi nggak Dolby Atmos, masuk ke receiver kita udah beli yang udah bela-belain udah Dolby Atmos nih. Downgrade jadinya Dolby HD doang. Karena ini kan dijadikan player nih, si projector dijadikan playernya tidak bisa mentransfer si Dolby Atmos, belum ada prosesornya, belum sanggup. Jadi dia downgrade ke Dolby HD. Jadi sayang banget kalau projector belum Dolby Atmos. Betul, apalagi ya sekarang gara-gara era bioskop Dolby Atmos itu sangat populer banget. Keren banget kalau udah teman-teman yang udah bisa bandingin ya yang dulu punya AV receiver Dolby HD, sekarang Dolby Atmos tuh amazed banget pasti ntar suaranya. Karena efek atasnya itu, film-filmnya itu kalau yang udah Dolby Atmos pasti berasa banget. Betul. Jadi selain ditengkapi dengan Dolby Atmos, dengan suara segala macam, nah kita juga sudah native-nya sudah 4K. Jadi itu sudah minimum banget sih sebenarnya kalau untuk home theater. Minimum harus 4K. Nah, tapi juga teman-teman juga harus tahu. Jadi kalau 4K itu ada yang namanya support 4K atau native 4K. Nah, kalau support 4K itu biasanya resolusi native-nya itu belum 4K. Nah, jadi kalau kita sudah native-nya itu sudah 4K.
Lalu juga dilengkapi dengan DCI-P3 yang sudah 100%. Jadi DCI-P3 itu adalah standar di mana untuk white color gamutnya. Jadi kalau kita bilang istilahnya udah 100% lah. Jadi udah paling maksimum gitu loh. Jadi kalau untuk DCI-P3. Jadi kalau misalnya 4K itu kita juga harus lihat Rec 7 online-nya berapa, DCI-P3-nya berapa. Jadi warnanya itu akan lebih realistis, akan lebih nyata lah dibandingkan dengan proyektor-proyektor yang memang DCI-P3 belum 100%. Bahkan ada juga proyektor yang memang belum DCI-P3 gitu, masih Rec 7 online tapi 4K ya. Pasti teman-teman juga bakal kecewa gitu, oh kok gambarnya nggak bagus-bagus banget sih, padahal udah 4K. Nah, jadi itu teman-teman juga harus lihat DCI-P3-nya berapa, Rec 7 online-nya berapa sih gitu. Nah, berarti itu masuk, soalnya banyak juga nih teman-teman yang belum tahu ya. Datang ke toko ya, tanya, ini proyektor berapa? Sekian harganya. Puluhan, di atas 20 ya. Pada kaget tuh, Rick. Masa sih? Ternyata masih banyak loh yang belum tahu loh proyektor home theater ini. Karena mereka mungkin masih awam tentang proyektor home theater, jadi taunya itu mungkin proyektor yang di kantor gitu ya, yang murah-murah. Tapi kita udah paham, mungkin bisa diceritain nggak yang belum paham nih, bedanya apa sih proyektor yang di kantor, yang di sekolah, yang murah-murah itu kan taunya sekitar 3-4 juta, 5 juta gitu ya. Bedanya apa sih nih sama proyektor home theater? Jadi mungkin istilahnya kalau kita bilang, kita bandingkan proyektor, mungkin udah tadi saya sempat singgung juga. Jadi kalau proyektor yang zaman dulu nih, maksudnya yang mungkin di sekolah, di memang yang kantoran yang memang kok harganya cuma 3-4 juta, 5 juta gitu ya. Jadi yang paling pertama pasti beda di resolusinya kok. Jadi resolusi biasanya itu masih SVGA, itu jauh banget sama cuma berapa piksel ya? Yes, betul. Jadi kalau misal ya. Betul. Jadi kalau misalnya nonton movie itu pasti pecah. Pasti pecah lah, nggak enak lah nontonnya. Pasti bukan, emang peruntukannya soalnya itu memang bukan untuk movie. Benar. Jadi mereka biasanya tuh untuk buka data lah, untuk Excel, untuk Word, untuk presentasi seperti itu aja. Jadi kalau untuk nonton movie minimum lah sekarang, kalau kayak minimum gitu pasti orang pilih 4K sih. Jarang banget kalau orang masih lari ke SVGA, XGA untuk nonton movie itu jarang banget. Sekarang aja TV udah jarang kali ketemu Full HD ya. Sekarang udah 4K semua ya. Betul. Dan itu juga tadi juga yang lampunya, masalah lampu kok. Jadi kalau misalnya proyektor yang masih konvensional, yang masih harga murah-murah itu ya biasanya mereka masih pakai lampu biasa. Dan itu ya umur lampunya ya 4.000 gitu. Sekitar ini 30.000 jam sih panjang ya. Yes, betul kok. Jadi memang kenapa kita beralih ke sana? Karena ya itu, karena dari zaman dulu tuh komplainnya seperti itu. Wah, nanti kalau pakai proyektor lampunya repot lah, beneran 2-3 tahun mati lah, apa segala macam. Seperti itu. Nah, selain itu juga yang ini, kita juga sudah sampai HDR10+. Jadi kalau mungkin yang masih banyak orang tahu itu biasanya tuh masih HDR10 doang. Oh iya. Tapi walaupun memang HDR10+ itu memang belum banyak sih source-nya. Tapi udah ada. Itu contoh kayak di Prime Video yang punya Amazon itu kita juga sudah source-nya itu udah ada HDR10+. Jadi kita sudah support, tapi nanti ya saya percaya nanti next-nya itu pasti pada lari ke sana sih HDR10+. Karena sekarang masih banyak kan tuh movie HDR10 doang. Gitu. Terus kalau sama juga kita sudah dilengkapi dengan buat instalasi kok. Jadi kalau mungkin pasti banyak pertanyaan juga ya, kayak instalasinya susah nggak sih, repot nggak sih? Nah, sebenarnya kita punya beberapa fitur yang di sini yang bisa kita pakai, yaitu pertama kayak ada lens shift di sininya. Lens shift itu jadi gunanya misalnya contoh Customer Koko ada ceilingnya itu nggak di tengah lah. Ya, taruhnya kita nggak mau terlalu gitu ya. Yes, betul. Jadi kalau zaman dulu itu proyektor, saya harus di tengah gitu harus ya. di tengah, sedangkan saya ada lampu nih di tengah, saya nggak bisa dong segala macam. Nah, itu yang kita di sini bantu, jadi kita bisa pakai lens shift itu. Jadi walaupun kita nggak di tengah, lens shift itu akan membantu posisi tembakannya itu akan lebih ke kanan ataupun ke kiri. Gitu. Jadi layar di tengah, pokoknya posisi proyektor nggak harus tengah, bisa ke kanan dikit atau ke kiri dikit nih. Vertikal sama horizontal, dia lens shift-nya ada dua, jadi horizontal pun bisa. Oh, jadi misalnya, layarnya tengah tapi ceiling orang tinggi, masih ada toleransi ya. Betul. Oke. Selain itu juga ada zoom, kita punya zoom 1,3. Jadi kalau misalnya, saya cuma dapat ceilingnya segini nih, tapi saya mau layarnya lebih besar, ya kita bisa andalin zoomnya itu juga. Gitu. Oke.
Terus ini udah DLP ya? Yes, betul. Kita pakai teknologi DLP kok. Jadi DLP itu memang lebih mengedepankan long lasting-nya. Iya. Long lasting dan ketajamannya gitu loh. Udah Jadi standar, pokoknya standar home theater. betul. Apalagi kita dengan didukung yang ini tuh sudah kontras rasionya itu 2 juta banding 1. Benar. Jadi karena kita sudah pakai DLP yang long lasting. Jadi mungkin teman-teman kalau tahu DLP ya long lastingnya itu sih yang paling oke. Jadi contoh kita pakai ini 1 tahun, mungkin gambar di 10 tahun kemudian itu akan tetap clear gitu. Iya. Dibandingkan mungkin proyektor yang berbeda gitu ya dengan yang nggak pakai DLP, Iya. dia akan berubah warnanya gitu. Dan DLP ini standar buat bioskop zaman sekarang ya? Yes, betul. Ini udah 100% IMAX di dunia itu Iya. pakai DLP. Dan untuk 90% teater, untuk Iya. bioskop lah, 90% kita ngomong 90% bioskop, pakainya tuh DLP. Gitu. Jadi memang teknologi yang kita pakai sama dengan teknologi-teknologi bioskop. Gitu. Jadi teman-teman pastiin ya, kalau punya home theater projector tuh DLP. Udah the best pokoknya ya. Yes, betul. Terus untuk ini banyak yang worry juga nih pasti nih. Ini garansi berapa lama, Rick? Oh, nggak Kalau perlu worry dari- sih sebenarnya. Karena kita punya service center juga di seluruh Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia. Dan kita garansinya 3 tahun. 3 tahun ya? Yes, Waduh, betul. TV aja cuma setahun loh. Nah, kita garansi sampai 3 tahun. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal bawa service center. 3 tahun. Yes. Termasuk lampu atau gimana? Beda cerita nih kalau lampu. Beda cerita kalau lampu sih. Tapi kalau so far kalau untuk LED itu sebenarnya jarang sih komplainan lampu. Jarang. Karena ya mungkin teman-teman tahu juga ya. Jadi LED itu kan udah sifatnya nggak gampang mati. Contoh ya mungkin kalau kita pakai Iyalah. lampu rumah juga Lampu pasti rumah ya. pilihnya LED gitu loh. Nah. Selain dia nggak panas gitu loh. Dan ini proyektor juga nggak akan panas kok. Jadi kita sering juga pakai untuk nyalain gitu ya. Contoh tes misal pakai 10 jam, 12 jam, itu dia nggak panas sama sekali karena kita pakainya LED gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya overheating lah atau apa segala macam, lampunya gosong apa segala macam. Itu nggak ada lagi kayak gitu. Jadi kalau dulu kan ya gitu, saya maksudnya Iya. lampu kan pasti lampu dinyalain lama-lama panas nih, dipakai 12 jam gosong segala macam. Nah, itu yang dulu makanya kenapa banyak Sama- problem lampu. Sama kuning ya? Betul. Kuning ya, dipakai kalau lama. proyektor lama-lama kuning ya. Iya. Kalau LED mah nggak bakal kuning ya. Betul, karena dia nggak panas sama sekali gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada panas sama sekali. Iya. Jadi kalau teman-teman kalau proyektor yang dulu-dulu tuh yang masih pakai lem zaman dulu itu lama-kelamaan kuning gambarnya. Jadi kayak kesannya agak kuning-kuning gitu. Ya, dia overheating sih biasanya. Jadi karena terlalu panas, mungkin Betul, pakai terlalu betul. lama gitu. Oke, sekarang kita mau bahas ada tombol-tombol di sini, ada input apa nih? Kita mau bahas bentar ya. Ini berarti ini buat lensif ya? Yes, betul kok. Kiri Ini kanan jadi ya? lensifnya nih, ini kiri kanan, Ini atas bawah. Ini di dalam Zoom. sini, wah ada zoom, Yes, fokus. Yes. Ada dua ini nih. Jadi dia fokus bisa manual ataupun pakai remote. Ada 2 knob di sini ya, yang buat zoom sama fokus. Ini juga ada pelindung ya. Yes, jadi kalau misalnya memang orang ini biasanya sih membuat taruh-taruh di meja sih. Jadi kalau misalnya taruh di meja, mungkin takut dipegang sama anak-anak kecil Iya, iya. atau apa, ya kita ini bisa ditutup Benar. juga. Gitu. Terus ini ada grafiran, HDR Pro, Yes, ini sudah Cinematic SDR color ya, DCI. DCI-PT. Itu di CPT yang tadi saya bahas kok udah 100%. Udah di LP, ada control 4 juga ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai smart home control 4 nih udah bisa terintegrasi juga. Terus ada SPDIF, ini optical ya, optical out buat yang output audio. Kalau yang masih pakai optik ada juga disediakan. Audio out yang mini jack juga disediakan. Media reader ini untuk apa nih? USB. Oh, Jadi USB. kalau misal ya mungkin kan ya kita masih sediain lah kalau misalnya mungkin ada yang orang mau nonton movie-movie Oh, misalnya kayak oke. video-video mereka yang lama pakai USB Masih bisa ya. masih bisa juga. Jadi nggak menutup kemungkinan. Ini kesana. HDMI-nya juga ada 2 nih. Yes. Salah satunya audio return channel ya, audio return betul. plus. Ini ada USB. Ini untuk service ya, Yes, betul, itu untuk service kok. untuk service ya. Sama kabelan. Yes. Oh, ini kabelan untuk media. kontrol, lebih ke kontrol sih LAN-nya. Oh, untuk kontrol. Yes, Tapi LAN-nya bukan untuk yang ke Android-nya ya? Bukan. Android Oke. kita semua sudah fully wireless sih. Oh, karena wireless. kita Oke. memang temanya itu kan cabeless kok. Jadi cabeless, jadi kita memang sudah menyediakan di dalam ininya juga kita sudah ada jaringan WiFi. Jadi kalau misalnya kita tinggal bawa pulang, kita tinggal connect ke WiFi kita, nggak perlu tuh kayak zaman dulu colok-colok kabel atau apapun. Oke. Jadi tinggal connect WiFi aja.
Oke, tadi kita udah bahas ya spek detail tentang si Banqi W4000 ini. Nah, sekarang gue mau nanya, Rick, kalau buat gaming yang berat-berat nih, kalau buat PS5, Xbox gimana nih performanya dia? Nah, jadi sebenarnya kalau si W4000i ini, jadi dia memang punya juga yang namanya fast mode. Jadi itu biasanya dipakai untuk gaming. Jadi dia akan membuat input lag-nya itu lebih rendah gitu loh. Nah, tapi kita sebenarnya punya juga nih produk yang memang khusus untuk gaming kok. Jadi si X3000 ini memang dia dikhususkan untuk ke gaming. Kenapa sih dikhususkan untuk gaming? Jadi dia memang input lag-nya itu rendah. Jadi dia sampai 4 milisecond. Terus juga ya memang itu kan yang pasti dicari sama para gamers ya. 4 Jadi milisecond sih betul. cepet ya. Dan dia juga bisa sampai 240 Hz di Full HD-nya. Full HD ya. Kalau di 4K? Di 4K dia 60 Hz. Oh, 4K 60 Hz. Betul. Jadi wah, udah cukup banget sih 4K 60 Hz tuh udah oke banget tuh buat PS5 ya. Yes, udah smooth betul. banget gerakannya. Betul. Kalau W4000 gimana nih? Nah, sama sih, dia bisa juga 4K 60 Hz. Cuman memang input lag-nya aja yang agak berbeda. Gitu. Jadi memang karena ini dikhususkan untuk gaming, jadi dia input lag-nya lebih rendah dibandingkan si W4000 ini. Tapi overall pasti W4000 udah pasti detail gambar lebih bagus ya. Betul, karena memang dia fokusnya kan hanya untuk movie kok, untuk sinema lah. Jadi istilahnya kalau untuk gambar ya nggak diragukan lagi. Jadi dari segi kontras juga lumayan berbeda. Yang ini 2 juta banding 1, yang ini masih 500.000 banding 1. Gitu. Nah, kita mau bahas tentang keuntungan nih orang nih kalau mau pakai projector home theater tuh dibanding TV gimana. Jadi tuh kalau yang udah pernah punya TV terus ganti ke projector pasti udah pernah merasakan ya. Jadi tuh kita kalau udah bisa nonton dengan screen yang lebih gede itu pasti lebih puas. Jadi mata tuh nggak pernah puas ya. Jadi kayak kesannya tuh apalagi buat gaming ya. Wah, gaming sih enak banget tuh kalau screennya gede ya. Kayaknya tuh bener-bener kamu tuh ada di dalam sana atau nggak kalau kita pakai big screen itu. Kalau untuk dari audionya juga jadi berpengaruh. Karena kamu image-nya gede, jadi tuh terasa kan, apalagi kalau udah pakai audio system yang bener ya, standar home theater ya, itu tuh kamu bisa merasa tuh di dalam game, apalagi gitu game itu ya. ya. Buat game apalagi worldwide gitu ya, jadi ya, yang memang maps-nya besar gitu ya. Sama kalau lagi nonton juga itu sound imaging-nya sama gambarnya itu berasa banget. Kamu kayak seolah-olah tuh berada realistis di dalam, lah ya, realistiknya itu yang dapat biasanya seperti itu. Terus misalnya lagi nih, kalau ini kan sama ini perbandingan harganya berapa nih kira-kira? Ini sekitar 10 juta. 10 juta perbedaannya. Betul. Jadi ini ada lagi nih pertanyaan nih dari teman-teman nih. Banyak ya, kita dapat customer tuh banyak yang bilang, ini beda segini ya, bedanya apa sih? Sebenarnya tuh apa sih yang bikin mahal projector dari seri ini ke seri ini? Kadang-kadang fitur mirip-mirip tuh, bedanya sebenarnya beda 10 juta, bedanya apa sih? Yang pasti paling pertama itu dari kualitas gambar sih. Jadi dari kualitas gambar itu memang jadi nomor satunya kita memilih proyektor gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada proyektor, oh kok masih ada sih proyektor 5 juta yang memang murah-murah ya, itu pasti kualitas gambarnya berbeda banget. Tapi kalau ada harga lah ya. Betul. Jadi misalnya kayak ini tadi yang saya bilang, ini misalnya perbandingannya sampai 10 juta. Ya pasti tadi balik lagi kayak counter station juga udah 2 juta banding 1. Jadi untuk ketajamannya pasti berbeda. Detail gambarnya pasti detail beda gambar juga. berbeda, dan dia juga lebih realistik lah gitu istilahnya seperti. Dan dia juga sudah support kayak SDR Pro, SDR10 Plus, seperti itu sih yang membedakan. Kalau fitur mirip-mirip ya sebenarnya. Fitur kurang lebih sih sama. Kurang lebih sama lah, sama-sama udah ada Android, sama-sama LED. Karena memang ini kan kurang lebih launchingnya juga nggak beda jauh, beda ya kurang lebih hampir setahun aja. Setahun ya. Betul. Jadi memang ini tapi dikhususkan untuk gaming. Kalau yang ini memang khusus untuk home theater. Tapi ini bukan berarti untuk gaming tok ya, bisa buat betul. home theater juga. Jadi ya. memang banyak banget yang pakai ini untuk living room-nya. Jadi sekarang itu kan memang untuk pengganti TV ya kok. Jadi kalau pengganti TV harus bisa apa aja gitu loh. Harus bisa apa aja untuk game. Jadi nggak untuk nonton movie ini juga nggak kalah sih gitu loh. Ini juga nggak kalah sama proyektor 4K lainnya gitu, karena dia juga sudah oke banget, dan DCI-P3-nya juga sudah 100% kalau untuk si X3000 ini. Jadi untuk warnanya, white color gamutnya juga udah bagus banget gitu. Kalau gitu langsung aja nih kita bandingin aja nih ya dua barang ini ya. Boleh, ayo kita cobain langsung aja deh kita cobain ya, wis nih ya.
Nah, gimana nih kok? Udah cobain dua proyektor ini? Keren nggak kok? Keren banget, Rick. Udah dua-duanya nih kita cobain udah bagus banget ya. Yang X3000 di harga 3990 ya. Kalau di W4000 di harga 4990 ya. Kalau menurut gua ya, kalau teman-teman yang punya budget lebih ya, paling worth it sih ini ya. Udah keren banget nih. Beda 10 juta tapi menurut gua worth it banget. Kalau beda ya? Ya beda banget, detailnya, warnanya jelas banget bedanya. Tapi ini juga bagus, ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau beli nih kok, itu biasanya kalau Audio Center kontak siapa kok? Oh atau iya. hubungin siapa sih kok? Nanti langsung aja ya, cek di kolom deskripsi. Kita juga ada marketplace di Tokopedia, nanti langsung bisa dicek. Juga ada penawaran harga spesial ya biasanya ya. Biasanya ada warna spesial untuk Banky ini sendiri atau X3000 atau X4000. Juga biasa kita ada buat bundling package sama home theater. Dan kebetulan kita juga ada bundling package itu mulai dari 97 juta ya. Pakai X3000i udah dapet home theater, udah Dolby Atmos yang pasti. 97 juta kok? Iya, ini kan kebetulan ini udah Dolby Atmos juga nih sebenarnya. Kok, terus kalau teman-teman nanti yang nonton pengen nyobain nih kok, itu bisa kemana kok? Audio Center bisa kok? Bisa dong, bisa ke, ini ada ke toko ya? kita aja ya, langsung ya. Ada experience room-nya ya. Langsung ke toko kita di Glodok Plaza, lantai dasar nomor 3-3A. Nah, udah cukup ya pembahasan video kita tentang proyektor home theater dari Banky ini. Banky W4000i dan sedikit penjelasan tentang X3000i. Gue mau ucapin thank you nih, Rick, udah bantu jelasin kita. Sama-sama kok. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bantu teman-teman ya yang memang lagi nyari proyektor atau memang lagi mau beli atau mau membanding-bandingkan proyektor dengan TV atau apapun dengan proyektor lain. Jadi bisa nambah wawasan juga. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Audio Center nih, tolong di-subscribe ya. Biar kita makin semangat untuk bahas audio video ke depannya. Dan jangan lupa likes and comment juga ya. Oke. Sekian video dari kita, gua Ronald. Gua Eric Wesen dari Banky Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.